Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Sabahun Nur. Doa dari Mister, semoga teman-teman sehat selalu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum belajar, mari jangan lupa kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman, ya. Keliling dan luas bangun datar, kompetensi dasarnya seperti kita bisa baca ya, dan indikator pencapaiannya juga teman-teman bisa mengetahui ya. Baik, kita akan membahas soal cerita dan cara menjawabnya. Seperti soal cerita yang seperti ini, dan kita mulai bahas satu-satu ya. Cikidot. Soal pertama, teman-teman bisa perhatikan. Nizam memiliki lukisan panjang 50 cm dan lebar 25 cm. Berapakah luas lukisan Nizam tersebut? Ayo, bantu Nizam jawabnya bagaimana? Kita menggunakan penyelesaian diketahui, ditanya, dan jawab. Nah, ketika ada soal cerita, maka kita harus pakai penyelesaiannya diketahui, ditanya, dan jawab. Diketahui lukisan Nizam berbentuk persegi panjang 50 cm, lebar 25 cm. Ditanya, luas lukisan Nizam? Jawab, luas sama dengan panjang kali lebar. Luas 50 kali 25 sama dengan 1250 cm. Nah, jadi gunakan diketahui, ditanya, lalu jawab. Ya, teman-teman. Ini cara bagaimana ketika kita menjawab pertanyaan dari soal cerita. Baik, berikutnya teman-teman, soal yang kedua. Nazmi menggambar bangun segitiga siku-siku, ukuran alasnya 10 dan tingginya 5. Kita menggunakan cara seperti soal 1. Diketahui segitiga siku-siku, alasnya 10, tinggi 5. Ditanya, luas siku-siku? Nah, jawab, alas kali tinggi bagi 2. 10 kali 5 bagi 2 sama dengan 50 bagi 2. Jadi 25 cm. Tetap kita menggunakan cara dan harus mengetahui rumus bangun datar tersebut. Contoh yang ketiga, perhatikan gambar berikut. Berapa keliling pada gambar di samping? Tinggi 8, alasnya 22, sisinya 10. Nah, kita gunakan rumusnya ya. Nah, mencari keliling adalah 10 tambah 12 tambah 10, artinya sisi-sisi itu kita jumlahkan. Jadi jawabannya adalah 32 cm. Baik, kita saksikan video berikut ini ya. Untuk mengingat kembali rumus-rumus bangun datar, saksikan video berikut ini. Assalamualaikum teman-teman Mata Oyi. Di sini Mata Oyi akan membagikan kunci memahami rumus keliling dan luas bangun datar ya. Ini untuk kelas 4 ya. Kenapa di sini Mata Oyi sebutkan memahami? Karena memang sebenarnya rumus itu memang tidak untuk dihafal ya, tapi untuk dipahami. Ya, kuncinya simpel sekali ya, kurang lebih cuma ada 3 nanti yang akan perlu kita ingat. Yang pertama adalah kita ingat gambarnya ya. Bangun datar di kelas 4 kita cuma mengenal atau belajar 3 bangun ya. Ya, ini dia gambarnya. Nah, sepertinya teman-teman sudah pasti tahu ya, ini gambar apa, yang tengah gambar apa, dan yang kanan gambar apa. Itu yang paling penting. Kalau jika sudah bisa, nah selesai deh ya. Jadi yang pertama akan bisa insya Allah ya. Jadi yang pertama adalah bangun segi 4 yang sisi-sisinya sama. Nah, ini disebut dengan persegi ya. Persegi, bentar ya. Yang kedua yang di tengah ya, yang hanya sepasang sisi yang saling berhadapan saja ya. Maaf, yang sisi-sisi yang berhadapan saja yang sama. Berarti dia disebut dengan persegi panjang ya. Kemudian yang ketiga ini karena sisinya ada 3, maka dia adalah segitiga ya. Sepertinya teman-teman sudah paham kalau ini sudah beres ya. Yang kedua adalah ya, kunci ya menurut Mata Oyi adalah ingat nama simbol sisinya, karena ini beda semua ya. Jadi sisinya ini punya masing-masing punya simbol-simbol sendiri. Nah, ada yang masih ingat? Ya, kalau yang ingat ya, itu berarti sudah berhasil. Jadi mulai dari persegi dulu. Persegi kita mengenal sisinya diberi simbol dengan
S. Itu yang paling penting, karena jangan sampai terbalik-balik ya. Kemudian yang persegi panjang itu kita mengenalnya dengan panjang dan lebar. Jadi kita tidak mengenal sisi di sini ya, tidak mengenal simbol S ya. Kemudian yang segitiga kita mengenalnya cuma untuk di sini ya, kita mengenalnya adalah sisi yang pertama. Jadi ini sisi yang satu, kemudian sisi yang kedua, dan juga sisi yang ketiga. Atau juga kita juga mengenal tentang alas dan juga tinggi. Ini ada perbedaan sedikit karena nanti untuk keliling dan untuk luas ya. Kita langsung masuk jika kedua ini sudah selesai ya. Langkah yang terakhir selesai. Kita akan memahami rumusnya ya. Kita buka semuanya. Ya. Jadi untuk persegi ya, kita pertama akan belajar tentang keliling ya, memahami rumus keliling. Keliling disimbolkan dengan K yang pasti ya, karena keliling. Kalau persegi, enggak, keliling itu sendiri, keliling itu kan mengelilingi, memutarinya. Karena ada persegi itu adalah 4 sisinya dan semuanya sama, maka rumusnya adalah sisinya kita kalikan 4 gitu aja ya. Atau kalau masih manual, sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi ya, ketemu sisi kali 4. Kemudian kalau untuk persegi panjang ya, mengelilingi juga. Jadi kelilinginya sama dengan kalau kita runut, panjang ditambah lebar ditambah panjang ditambah lebar. Berarti panjang ditambah lebarnya 2 kali kan gitu ya. Jadi karena 2 kali kita tulis dulu. 2 kali panjang ditambah lebar. Nah, untuk segitiga ya, mengelilingi, sekali lagi mengelilingi karena sisinya ada 3, maka kelilingnya ya sisi yang pertama ditambah dengan sisi yang kedua ditambah sisi yang ketiga ya. Kadang-kadang menyebutkannya, ada guru juga yang menyebutkannya ini adalah sisi A, sisi B, sisi C, atau apapun itu ya, sama saja. Jadi yang jelas mengelilingi itu yang paling penting untuk keliling. Kemudian untuk luas ya, untuk luas sendiri, karena sisi kita cuma mengenal sisi ya, kemudian dikali sisi, karena sebenarnya luas itu adalah garis-garis yang terhubung ya, garis-garis yang bertumpuk-tumpuk banyak. Jadi sisi yang ini sebanyak sisi yang sebelah kanan gitu ya. Jadi rumusnya adalah sisi dikali sisi. Kemudian untuk luas persegi ya, sekali lagi, jadi ini panjang itu kalau bertumpuk terus sampai atas ya, sampai atas maka dia menjadi luas. Nah, sampai atasnya itu sebanyak apa? Sebanyak lebar ya. Jadi luasnya adalah panjang dikali lebar gitu. Nah, untuk segitiga sendiri ya, rumus luasnya adalah ya, ini penjelasannya agak panjang ya untuk menemukan rumusnya ya, tapi kita pahami aja ya. Jadi rumus segitiga adalah alas dikali tinggi baru dibagi 2, atau ya, ini pengecualian, terserah mau mengerjakan yang mana dulu. Jadi atau setengahnya yang kita kerjakan dulu, setengah dikali alas baru dikali tinggi ya. Untuk latihan-latihan soalnya bisa teman-teman mata OI lihat di video-video yang lain ya. Terima kasih ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah selesai menyaksikan videonya. Sekarang tugas teman-teman adalah halaman 114 nomor 1-4 soal cerita dan evaluasi bab 4 ya. Jangan lupa. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.